Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menerangkan tata cara membuat database dan tabel dan membuat relasi antar tabel. Untuk yang pertama, kita akan membuat database lebih dahulu. Create database perpustakaan _03. Nah, ini adalah create database, berarti kita akan membuat database. Lalu ini database-nya bernama apa? Ini bernama perpustakaan _003. Ini nama database yang saya buat ya. Untuk nama database ini terserah mau diberi awalan DB atau tidak, itu sama saja, sama-sama bisa. Lalu kita tekan go. Nah, ini sudah berhasil. Lalu kita selanjutnya akan membuat membuat tabel di dalam database yang baru saja ya saya buat ini. Nah, ini kan masih kosong, no tabel found in database. Nah, ini masih kosong. Nah, sekarang saya akan membuat tabel di dalam database-nya. Nah, ini adalah use perpustakaan _003. Ini adalah use ini, jadi kita masuk ke dalam database-nya. Lalu intinya itu kita mau membuat tabel itu di mana gitu. Kita memanggil database-nya, lalu kita create tabel. Nah, lalu kita create tabel. Lalu ini saya akan membuat tabel user, lalu kurung buka ya. Field yang pertama adalah ID user, lalu disusul ini bertipe data int, lalu not null, berarti ini tidak boleh kosong nanti di ID user ini. Lalu auto increment, lalu primary key. Nah, maksudnya ini adalah ID user ini bertipe data integer, lalu not null, jadi ini tidak boleh kosong. Nanti auto increment, nanti ID user ini akan dinomori otomatis oleh sistem. Lalu primary key ini berarti ID user adalah primary key dari tabel user. Nah, selanjutnya adalah ID anggota. Di anggota ini bertipe data integer, lalu not null, lalu ini adalah unique. Nah, unique ini maksudnya adalah ID anggota ini nanti akan saya buat untuk foreign key ke 9 tabel yang lain. Jadi ini ID anggota ini adalah unique field itu namanya, maksudnya. Lalu alamat,
saya beri 255. Lalu nomor HP, mungkin 20 saja. Nah, ini kita tutup kurung, lalu titik koma. Nah, setelah ini kita tekan go, maka akan sukses ya. Lalu kita akan membuat tabel selanjutnya yang bernama tabel buku. Nih, nah ini use perpustakaan adalah nama database yang akan saya buat tabel di dalamnya. Lalu create tabel, ini berarti membuat tabel buku yang bernama buku. Lalu ini kurung buka, id buku berarti berdata integer, not null berarti nanti harus terisi, tidak boleh kosong. Lalu auto increment nanti akan dinomori otomatis oleh sistem. Lalu primary key nanti ini ID buku akan menjadi primary key dari tabel buku. Lalu nama buku varchar yang saya beri limiter 255. Nah, ini ada ID anggota yang bertipe data integer karena di dalamnya hanya ada angka.
Nah, ini dari tadi di sini ya, foreign key ID anggota. Ini maksudnya adalah foreign key di tabel ini adalah ID anggota. Lalu referensinya dari tabel user yang tadi sebelumnya saya buat, yang di dalamnya ada ID anggota. Ya, ini sinkron gitu. Kalau ini go, nah ini berhasil ya. Lalu tabel selanjutnya kita masuk ke dalam database-nya, kita panggil, lalu kita membuat tabel yang bernama pinjam. Field ID pinjam ini bertipe data integer karena dia hanya ada angka lalu not null, yang berarti nanti ini harus terisi, lalu auto increment. Maksudnya auto increment nanti ini langsung dinomori otomatis oleh sistem, jadi kita tidak perlu manual dalam input ID pinjam ini nanti. Lalu primary key, nah, primary key ini berfungsi sebagai ID pinjam ini nanti akan difungsikan sebagai primary key dari tabel pinjam. Lalu tabel pinjam, bertipe data teks karena nanti di dalamnya ada banyak karakter dan angka. Lalu ID anggota, bertipe data integer. Lalu foreign key-nya lalu referensinya dari tabel user, lalu di dalamnya ada ID anggota. Nah, ini titik koma. Jadi foreign key-nya adalah ID anggota, referensinya dari tabel user, lalu ID anggota, lalu kita go. Nah, berhasil. Untuk tabel selanjutnya kita masuk ke dalam database, lalu kita membuat tabel yang bernama tabel tema. Nah, ini kurung buka, jangan lupa. Lalu ID tema yang bertipe data integer, lalu not null, berarti ini nanti tidak boleh kosong. Lalu auto increment, berarti ini nanti ini dinomori otomatis oleh sistem, tidak perlu manual untuk menginputkannya. Lalu primary key, ini nanti ini ID tema ini akan menjadi
primary key dari tabel tema. Lalu detail tema, teks bertipe data teks, lalu ID anggota. Ini berfungsi sebagai foreign key nanti. Nah, ini foreign key-nya. Foreign key dalam kurung ID anggota. Lalu referensinya dari tabel user ke tabel ke field yang bernama ID anggota. Nah, jangan lupa titik koma. Jadi ini foreign key-nya di tabel ini adalah ID anggota. Referensinya dari tabel user lalu ID anggota. Lalu kita go. Lanjut untuk selanjutnya saya akan membuat tabel yang bernama kategori. Tabel kategori, lalu buka kurung ID kategori sebagai primary key nanti. Lalu bertipe data integer, not null. Jadi ini nanti tidak boleh kosong. Lalu auto increment. Increment ini nanti akan dinomori otomatis oleh sistem. Lalu primary key, lalu selanjutnya adalah detail kategori. Bertipe data teks, lalu ID anggota, bertipe data int atau integer. Lalu kita membuat foreign key-nya. Foreign key dalam kurung ID anggota, lalu referensinya tabel user, lalu ID anggota. Nah, jadi ini foreign key dari tabel ini adalah ID anggota, referensinya dari tabel user, lalu ID anggota. Kita go. Nah, sukses. Lalu selanjutnya adalah saya akan membuat tabel pengembalian.
ini create tabel pengembalian. Jadi saya akan membuat tabel yang bernama pengembalian, yang di dalamnya ada berisi ID pengembalian, lalu bertipe data integer, not null karena nanti tidak boleh kosong, lalu auto increment. Jadi ini nanti akan dinomori otomatis oleh sistem, lalu primary key. Jadi nanti ID pengembalian ini akan menjadi primary key dari tabel pengembalian. Lalu detail pengembalian, bertipe data text, lalu ID anggota, bertipe data int atau integer, lalu foreign key-nya, ID anggota, lalu referensinya, dari tabel user yang di dalamnya ada ID anggota. Nah, ini dibuat apakah berhasil? Berhasil. Lalu kode selanjutnya adalah saya akan membuat tabel reservasi. Reservasi ya, reservasi agar ID reservasi yang memiliki tipe data integer, lalu not null karena nanti ID reservasi ini tidak boleh kosong, lalu auto increment. Jadi ini nanti akan dinomori otomatis oleh sistem ya, lalu primary key. Nah, jadi ID reservasi ini akan menjadi primary key dari tabel reservasi. Selanjutnya adalah detail reservasi. Bertipe data text karena nanti ada angka dan karakter di dalamnya cukup banyak, lalu ID anggota, bertipe data integer, lalu foreign key-nya, foreign key dari tabel ini adalah ID anggota, yang mana memiliki referensi dari tabel user, lalu di dalamnya ada ID anggota. Kita group, nah, bisa. Lalu selanjutnya adalah saya akan membuat tabel denda ya. Ini ada kesalahan. Nah, lalu ini create tabel,
denda, membuka, enter. Nah, ini saya beri ID denda, lalu bertipe data yang integer, lalu not null. Maksudnya ini nanti tidak boleh dikosongi, lalu auto increment, lalu primary key. Auto increment nanti ini dinomori otomatis oleh sistem, lalu primary key ini adalah ID denda akan menjadi primary key dari tabel denda, lalu detail denda, bertipe data teks, lalu ID anggota, bertipe data integer, lalu referensinya maksud saya foreign key. Foreign key-nya adalah ID anggota, lalu referensinya adalah tabel user, di dalamnya ada ID. Nah, kalau kita berhasil, kode selanjutnya adalah saya akan membuat tabel yang bernama tabel penerbit. Yang pertama adalah kita masuk ke database terlebih dahulu. Lalu create tabelnya. Lalu kurung buka, kita enter. Maaf ada kesalahan. Nah, lalu kita membuat ID penerbit, lalu bertipe data integer, lalu not null. Nanti ini harus terisi, lalu auto increment, berfungsi sebagai nanti akan dinomori otomatis oleh sistem ya. Lalu primary key berfungsi sebagai ID penerbit, nanti akan ditugaskan menjadi primary key di tabel penerbit. Lalu detail penerbit, bertipe data teks, lalu ID anggota, bertipe data integer. Nah, ini foreign key-nya sama, memakai ID anggota ya. Memakai ID anggota. Lalu referensinya memakai tabel user, lalu ID anggota. Lalu go. Woi, ada yang salah. Ini ada kesalahan di sini. Nah,
ini sudah bisa ini. Nah, sudah. Lalu kode selanjutnya adalah saya akan membuat tabel yang bernama laporan. Ini tabel terakhir. Ini adalah user. Use. Nama database adalah perpustakaan underscore 003 titik koma. Lalu create database, create tabel yang bernama laporan. Kurung buka, enter. Lalu buat ID laporan. Lalu kita beri tipe data integer, lalu not null, agar nanti harus diisi, tidak bisa dikosongi nanti. Auto increment berfungsi sebagai penomoran otomatis dari sistem, lalu primary key berfungsi sebagai membuat ID laporan ini menjadi primary key dari tabel laporan. Lalu detail laporan, bertipe data teks, lalu ID anggota, bertipe data integer. Nah, ini kenapa teks? Karena ini nanti di dalamnya ada angka dan karakter yang banyak nanti. Lalu ini ID anggota memakai integer karena nanti ID anggota ini nanti berisi angka saja, tidak ada karakternya. Jadi lebih cocok integer. Lalu kita membuat foreign key-nya. Yang ID anggota, lalu referensinya dari tabel user, lalu ID anggota. Nah, kita go. Nah, selesai. Lalu kita cek dalam database-nya ada apa saja, struktur. Nah, ini ada buku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah 10 tabel. Lalu kita cek relasinya apakah sudah benar, apakah ada kesalahan. Nah ini seluruh tabel ke-9 tabel ini berreferensi di ID anggota. Jadi ini termasuk sudah terrelasi, semua tabel sudah terrelasi. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.